Aneka penyiksaan ini jadi bukti kekejaman Cina kepada Muslim Uighur. Muslim Uighur mengalami diskriminasi selama berada di Cina. Nasib mereka mirip dengan yang dirasakan etnis Rohingya. Perlu diketahui, etnis Uighur merupakan etnis minoritas di Cina yang secara kultural dekat dengan bangsa Turk daripada mayoritas bangsa Han beragama Muslim yang diterima Cina. Bangsa Uighur muncul di Cina pada awal abad 20. Mereka mendeklarasikan kemerdekaan dengan nama Turkestan Timur. Ini bisa menjadi penyebab mengapa Muslim Uighur dekat dengan bangsa Turk. Menurut kajian yang dilansir Global Voice menunjukkan kecurigaan Beijing terhadap etnis Uighur atau orang-orang Muslim Uighur berakar sejak 2 abad lalu. Ada banyak kecurigaan Beijing, Cina terhadap Uighur. Mereka dianggap ingin melepaskan diri dari RRC. Oleh sebab itu, 10 juta warga Uighur dipersulit untuk membuat paspor. Selain itu, pemerintah Cina juga mencurigai etnis Uighur masuk ke dalam jaringan teroris dan juga menjadi pemberontak, dan masih banyak lagi kecurigaan pemerintah Cina terhadap Uighur. Karena banyaknya kecurigaan, pada akhir 2016, pemerintah Cina memenjarakan ratusan ribu etnis Uighur. Tidak hanya di penjara, pemerintah Cina juga melakukan banyak penyiksaan terhadap etnis minoritas di Cina tersebut. Berikut kekejaman yang dilakukan Cina kepada etnis minoritas Muslim Uighur. Berbagai penyiksaan di dalam sel tahanan. 21 tahanan tinggal dalam sebuah ruangan kecil di kamp pendidikan ulang Cina. Mereka diborgol, dibotaki, setiap gerakan diawasi melalui kamera plafon. Sebuah ember di pojok ruangan menjadi toilet mereka. Aktivitas harian mulai pukul 6. Mereka belajar bahasa Cina, menghafal lagu propaganda dan mengakui dosa-dosa mereka. Usia mereka remaja sampai dewasa, jatah makan mereka sedikit, sup dingin dan sepotong roti. Penyiksaan yang dialami mereka: ditusuk paku, kuku dicopot, disetrum. Hal itu dilakukan di ruang gelap. Hukuman berlangsung terus-menerus. Tahanan dipaksa meminum obat dan disuntik, tujuannya untuk pencegahan penyakit, kata staf penjara kepada mereka. Tapi pada nyatanya mereka jadi kelinci percobaan medis. Banyak dari tahanan menderita penurunan fungsi kognitif. Beberapa pria menjadi mandul. Perempuan kerap diperkosa. Kaum perempuan diperkosa berulang kali. Shairagul Shoutbai, 43 tahun, seorang guru yang melarikan diri dari Cina, mendapat suaka di Swedia. Beberapa tahanan berhasil kabur dan mengisahkan pengalaman mereka, menceritakan kondisi wanita di kamp pendidikan ulang Cina. Shoutbai mengatakan polisi akan membawa gadis-gadis cantik. Mereka bisa membawa siapapun yang mereka suka. Dia juga mengungkap kasus pemerkosaan massal. Shoutbai menceritakan, awalnya polisi memeriksa apakah pendidikan itu berhasil. Kemudian polisi itu membawa 200 tahanan keluar, laki-laki dan perempuan, dan memerintahkan kepada salah seorang perempuan untuk mengakui dosa-dosanya. Dia berdiri di depan kami, menyatakan bahwa dia sebelumnya orang jahat, tetapi sekarang setelah belajar bahasa Cina, dia menjadi orang yang lebih baik. Ketika dia selesai berbicara, polisi memerintahkan dia untuk lepas jubah dan memperkosanya satu demi satu di depan semua orang. Sementara mereka memperkosanya, mereka memeriksa untuk melihat bagaimana kami bereaksi. Orang-orang yang memalingkan kepala atau memejamkan mata, dan mereka yang terlihat marah atau terkejut dibawa pergi, dan kami tidak pernah melihat mereka lagi, kata Shoutbai. Salah satu tahanan Uighur yang sudah beberapa di kamp pendidikan selama 4 tahun, Rukie Perhat, 30 tahun, mengaku pernah diperkosa berulang kali oleh para penjaga kamp dan hamil 2 kali yang kemudian terpaksa digugurkan. Sel penjara sempit dan toilet berupa 1 ember. Kamp pendidikan Cina yang huni etnis Uighur hanya berukuran 16 meter persegi, dihuni 20 orang dan ada kamera di setiap ruangan dan koridor. Setiap ruangan disediakan 1 ember plastik sebagai toilet. Setiap tahanan hanya diberikan 2 menit untuk menggunakan toilet setiap hari, dan ember itu dikosongkan hanya sekali dalam sehari. Jika penuh, maka harus menunggu sampai hari berikutnya. Tidak hanya itu saja, tangan dan kaki mereka diborgol juga setiap hari kecuali saat sedang menulis. Bahkan saat tidur mereka diborgol. Mereka hanya diperbolehkan tidur menghadap kanan. Jika berubah, maka akan dihukum. Shoutbai memperkirakan ada sekitar 2.500 tahanan di kamp tersebut. Tahanan tertua seorang perempuan berusia 84 tahun dan termuda adalah anak laki-laki 13 tahun. Dipaksa mengaku berdosa dan belajar bahasa Mandarin. Shairagul Shoutbai
Sautbay harus mengajarkan para tahanan yang kebanyakan penutur bahasa Uighur dan Kazakh berbahasa Mandarin dan lagu propaganda Partai Komunis. Ada juga jam tertentu untuk belajar lagu propaganda dan mengucapkan slogan dari poster bertuliskan "Saya cinta Cina", "Terima kasih Partai Komunis", "Saya Cina", dan "Saya cinta Xi Jinping". Pada sore dan malam hari adalah jadwal pengakuan perbuatan jahat dan pelanggaran moral. Hal yang dianggap dosa seperti melakukan praktek keagamaan, tidak mengerti bahasa dan budaya Cina, dan kelakuan yang tidak bermoral. Digantung, dipukul, dan kuku jari dicabut. Komandan camp menyediakan ruang untuk penyiksaan yang disebut ruang gelap karena tahanan dilarang membicarakannya secara terang-terangan. Beragam jenis penyiksaan dihadapi para tahanan seperti digantung di tembok, dipukul dengan tongkat elektrik, ada juga kuku tahanan yang dicabut. Saya melihat tahanan yang kembali dari ruangan itu berdarah-darah, beberapa kembali tanpa kuku di jarinya, kata Sairagul Sautbay. Alasan tahanan dihukum diantaranya karena tidak belajar bahasa Mandarin dengan baik atau tidak menyanyikan lagu propaganda. Sautbay juga mengaku pernah dihukum dengan dipukul dan tidak diberi jatah makan selama 2 hari. Tahanan jadi kelinci percobaan medis. Sairagul Sautbay juga mengaku menyaksikan bagaimana tahanan dijadikan kelinci percobaan medis. Tahanan akan diberikan pil atau suntikan dengan dalih mencegah penyakit. Tapi perawat mengatakan kepada saya, diam-diam pil itu berbahaya dan saya tidak boleh meminumnya. Efek pil itu macam-macam. Ada tahanan yang mengalami penurunan fungsi kognitif, perempuan berhenti menstruasi, laki-laki menjadi mandul. Berdasarkan spekulasi yang muncul, jika tahanan benar-benar sakit, mereka tidak mendapatkan pengobatan. Berikut kekejaman yang dilakukan Cina kepada etnis minoritas Muslim Uighur. Berbagai penyiksaan di dalam sel tahanan. 21 tahanan tinggal dalam sebuah ruangan kecil di kamp pendidikan ulang Cina. Mereka diborgol, dibotaki, setiap gerakan diawasi melalui kamera plafon. Sebuah ember di pojok ruangan menjadi toilet mereka. Aktivitas harian mulai pukul 6. Mereka belajar bahasa Cina, menghafal lagu propaganda dan mengakui dosa-dosa mereka. Usia mereka remaja sampai dewasa, jatah makan mereka sedikit, sup dingin dan sepotong roti. Penyiksaan yang dialami mereka ditusuk paku, kuku dicopot, disetrum. Hal itu dilakukan di ruang gelap. Hukuman berlangsung terus-menerus. Tahanan dipaksa meminum obat dan disuntik, tujuannya untuk pencegahan penyakit, kata staf penjara kepada mereka. Tapi pada nyatanya mereka jadi kelinci percobaan medis. Banyak dari tahanan menderita penurunan fungsi kognitif. Beberapa pria menjadi mandul. Perempuan kerap diperkosa. Kaum perempuan diperkosa berulang kali. Sairagul Sautbay, 43 tahun, seorang guru yang melarikan diri dari Cina, mendapat suaka di Swedia.